Pemimpin partai bisa dikudeta? Mungkin yang seumuran gue nggak terlalu familiar bahwa ini udah biasa terjadi. Seperti yang lagi terjadi sekarang, sudah diadakan Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB ini bertujuan untuk menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang dikenal sebagai AHY. Kongres luar biasa tersebut memilih Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2021 sampai 2025, serta Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah, mengapa Kongres luar biasa selalu menarik perhatian masyarakat? Ayo kita bahas dalam Quick Insight. Tapi sebelum kita mulai, gue pengen kasih tahu satu acara yang keren banget nih. Kalau kalian anak muda yang pengen bisa bebas finansial, ayo ikutin acara Next Gen Summit 2021. Bakalan ada Sandiaga Uno, Arif Muhammad, Nadiem Makarim, dan masih banyak lagi. Acara ini gratis dan kamu cuma perlu daftarin diri di berita1.com. Oke, jadi seperti yang kita tahu, Kongres adalah agenda musyawarah dalam partai politik yang dibikin setiap 5 tahun buat nentuin keputusan penting seperti pemilihan ketua umum. Kongres luar biasa atau KLB adalah sebuah agenda musyawarah partai dengan kewenangan yang sama dengan Kongres dan diadakan karena ada kejadian luar biasa. Menurut aturan Partai Demokrat, KLB diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari Dewan Pimpinan Cabang, dan juga disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Nah, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY udah bikin statement bahwa pihaknya menolak KLB Deli Serdang. Sekarang, bola ada di tangan Kemenkumham. Kemenkumham lah yang bisa nentuin hasil KLB ini sah atau tidak. AHY dan pendukungnya bergerak cepat. Pada 8 Maret, ia mendatangi gedung Kemenkumham dan menyerahkan dokumen pembuktian bahwa KLB Deli Serdang ilegal karena melanggar ADART partai. Dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi ADART atau Konstitusi Partai Demokrat. Tidak ada unsur DPP. KLB bisa diselenggarakan jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 ketua DPD. Nyatanya 34 ketua DPD ada di sini semuanya. Sementara, kubu kontra AHY mengklaim udah nyerahin hasil KLB ke Kemenkumham pada 9 Maret. SBY marah dengan perilaku sejumlah mantan kadernya. Ia juga mencela etika politik Kepala Staf Presiden Muldoko yang dianggap terang-terangan memecah belah Partai Demokrat. Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Konflik yang terjadi karena peran Muldoko juga menjadi indikasi bahwa pemerintah harus netral. Juga, kalau Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ia harus keluar dari pemerintahan. KLB memang sering dipakai untuk menggusur lawan politik di partai. Salah satu contoh di tahun 2008, saat mantan Presiden Gus Dur, yang saat itu adalah Ketua Dewan Suro Partai PKB, memecat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Kubu pro Gus Dur dan pro Cak Imin sama-sama gelarin Muktamar Luar Biasa atau MLB. Akhirnya, konflik diselesaikan di meja hijau dan kepengurusan Cak Imin lah yang dianggap sah. Hal yang sama juga pernah menimpa Partai Golkar dan P3. Seharusnya KLB bisa memperkuat partai, bukan malah menghancurin partai itu sendiri. Terus menurut kamu, apakah KLB Demokrat ini sekedar buat sensasi? Atau bisakah mereka beneran ngelakuin kudeta? Tulis komentarmu di bawah. Minggu lalu, Quick Insight ngomongin soal kesopanan digital. Terus komen-komen dari video itu bagus banget.
@josephine.rd di Instagram bilang, salah satunya meningkatkan kesopanan digital adalah melek literasi dan memudayakan baca caption dan memahami suatu permasalahan. Baru komen. Mantep banget. Terus ada @ayu_setiakarsa yang bilang, hasil surveinya kayaknya benar sih. Dibuat penelitian presentasi latar belakang pendidikan netizen di Indonesia juga sepertinya menarik. Lalu ada Christina di Facebook yang ngajak netizen untuk stop hoax, fitnah, dan hate speech. So, jangan lupa komentar di bawah biar kita bisa pilih buat minggu depan.